Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman semua, marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini di studio kita kehadiran Ustadz Sardiawan Umar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sudah kenal Ustadz ganteng ini. Luar biasa. Ini Ustadz juga salah satu idola saya nih Ustadz. Dulunya waktu itu pernah sering ikut kajian-kajian Ustadz habis maghrib ya Ustadz ya. Iya. Keliling-keliling tuh aneh ikutin tuh Ustadz tuh. Nah kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan Ustadz eksklusif hanya di channel Inspirasi Indonesia. Mungkin teman-teman ada sisi lain nih yang belum diketahui dari Ustadz Sardiawan Umar. Dan kita akan lebih dekat dengan Ustadz Sardiawan Umar. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bil khair. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Di COVID-19 Ustadz, aktivitas? Tetap mengasuh, ngontrol santri-santri di Pondok Tahfiz Quran. Sebelumnya Ustadz, sebelum COVID-19 masih berdakwah keliling? Iya, sebelumnya jadwal masih keliling di berbagai daerah di dalam kota, tapi sekarang jadwal hanya di Pondok Tahfiz dan beberapa jadwal kuliah subuh Ramadan ya bagi masjid yang masih mengadakan. Masya Allah. Berarti ada beberapa jadwal Ustadz yang tercancel Ustadz? Banyak yang tercancel. Ambil hikmahnya saja. Oke. Nah gimana Ustadz tanggapan Ustadz mengenai masjid yang masih membuka pada saat era di COVID-19 ini? Kami mengacu kepada himbauan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat juga dan juga himbauan dari Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab. Beliau dari Arab Saudi memberikan seruan bahwasanya untuk masjid-masjid di wilayah zona hijau atau zona kuning maka masih boleh menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Bahkan yang terbaru beritanya dari Majelis Ulama Indonesia di ILC TV1 sendiri menyatakan bahwa MUI Pusat tidak pernah melarang sholat Jumat. Cuman masalahnya di wilayah-wilayah yang memang dikatakan sebagai zona merah. Yang kedua, masjid adalah tempat yang paling terakhir kalau mau ditutup oleh pemerintah dalam aktivitas keagamaannya, setelah tempat-tempat yang lain ditutup. Karena masalah COVID-19 ini bukan hanya masalah fikih. Kalau masalah fikih sederhana. Apabila tidak bisa sholat berjamaah di masjid, sholat aja di rumah. Tapi masalah ini juga masalah sosial, masalah ekonomi. Nah, ini yang dihadapi oleh masyarakat kita. Karena ada beberapa masjid yang kalau ketuanya menginstruksikan jamaah dan pengurusnya, maka langsung diambil keputusan tidak dibuka masjid ini untuk masyarakat umum. Tapi ada juga justru ketua masjidnya dikudeta oleh jamaah dan pengurus yang lain. Sebab masjid bukan milik ketua, bukan dibangun oleh ketua. Nah ini kan berarti masalah sosial. Tidak ada hubungan emosional juga dari ketua dengan pengurus. Saya kira itu yang menjadi permasalahan. Jadi bagi masjid-masjid yang tetap membuka kegiatan keagamaan di masjidnya, hendaklah berikhtiar semaksimal mungkin, mulai dari pencucian tangan, kemudian menggunakan masker, menggulung sajadah, mengharap jamaah, atau termasuk juga memberikan jarak kepada jamaah dan mempersingkat waktu seperti zikirnya dipersingkat, ya kan, sehingga itu bentuk ikhtiar. Setelah itu tawakallah kepada Allah. Saya kira itu. Tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah diimbau Ustadz ya. Ustadz dulu katanya pernah menjadi dosen Ustadz ya? Iya. Sekarang masih Ustadz? Untuk saat ini semester ini saya tidak ada jadwal di kampus manapun. Beberapa sebelumnya memang dari 2010 selesai S1 sudah jadi dosen mata kuliah yang 0 SKS dan asisten di kampus IAIN, sempat juga mengajar di kampus Polnep, kemudian beberapa waktu yang lalu terakhir di Fakultas Syariah kampus IAIN, dan sekarang
tidak ada jadwal. Oke. Nah, alhamdulillah ada hikmahnya. Kalau boleh tahu Ustaz, kenapa tidak mengajar lagi Ustaz? Kita ini dosen honor atau dikenal dengan dosen luar biasa DLB. DLB. Jadi yang mengatur itu semua murni dari pihak masing-masing jurusan. Kalau memang diperlukan, maka ditelepon, dihubungi untuk mengampu satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah. Tapi kalau memang sudah banyak, mungkin juga banyak lulusan yang terbaik, lulusan yang tercepat, sehingga bisa menginspirasi bagi anak-anak mahasiswa yang baru. Maka kita yang alumni-alumni yang lama ini ya harap maklum saja kalau tidak dihubungi gitu. Dan saya memang juga bisa fokus untuk mengontrol santri-santri di Pondok Tahfiz Quran. Iya, benar sekali. Ustaz juga katanya ketua LDF Lembaga Dakwah Front. Iya. Nah, itu lembaga seperti apa Ustaz? Jadi dari tahun 2010 kami bergabung di Front Pembela Islam sejak guru kami Habib Rizik Syihab datang ke Pontianak waktu itu. Dan itu waktu itu saya hanya menjabat sebagai wakil ketua DPC cabang Pontianak Utara. Kemudian sudah berakhir masa jabatan di DPC cabangnya, maka ditarik untuk menjadi ketua Lembaga Dakwah Front atau LDF FPI tingkat daerah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi Lembaga Dakwah Front ini memang kita bagian untuk memberikan dakwah baik secara lisan langsung maupun secara tulisan atau lewat media sosial. Mengajak kepada umat agar mereka bersama-sama kita memperbaiki amal ibadah agar terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari programnya sendiri Ustaz, LDF itu apa-apa saja Ustaz? Program dakwah. Jadi program dakwah kita pertama kita punya kajian rutin yang harus diadakan. Kalau tidak bisa kajian rutin di LDF, maka kajian rutin di lembaga pondok kita mulai dulu. Kemudian juga program kita ambil beberapa mahasiswa dan siswa-siswi tergabung dalam satu grup WA. Manakala mereka punya satu masalah atau pertanyaan seputar agama, mereka bisa bertanya dalam grup itu. Kemudian juga kita menyantuni beberapa orang yang berhak disantuni dari beberapa sembako yang kita dapatkan dari jamaah. Sehingga menarik simpatik daripada masyarakat tentang dakwah yang kita lakukan. Kalau di COVID-19 sendiri, Ustaz, LDF masih berjalan kah? Atau... Masih tetap. Bekerja sama dengan Pondok Tahfiz Quran Hizbah Al-Mizan, beberapa tetangga yang di sekitar dan ustadz-ustadz yang memang terdampak wabah, manakala ada persediaan dari kita akan berikan bantuan dan tetap monitor kajiannya lewat WA. Iya, pertanyaan seputar agamanya. Iya. Ustadz juga membangun nih Ustadz ya pesantren, tadi Ustadz menyebutkan pesantren Hizbah Al-Mizan. Iya. Nah, dan itu katanya teman-teman itu adalah pesantren gratis Ustadz ya. Iya. Nah, kalau sebelum kita nanya gratis Ustadz, namanya sendiri itu artinya apa Ustadz? Hizbah Al-Mizan. Hizbah Al-Mizan. Artinya? Hizbah Al-Mizan ini kita dapatkan istilah hizbah itu dari mulai kita bergabung di Front Pembela Islam. Ada 3 medan juang dalam Islam yang sering dikemukakan oleh guru kami Habib Rizik Syihab, yaitu yang pertama dakwah, yang kedua hizbah, yang ketiga jihad. Sampailah pada tesis kami tahun 2015 kami menyelesaikannya, mengangkat dakwah dan hizbah sebagai pendidikan Islam dalam pemikiran Habib Rizik Syihab. Ternyata unik. Uniknya karena hizbah ini berasal dari kata hasiba yahsibu, yang secara bahasa artinya menghitung. Tetapi bukan diartikan secara bahasa, melainkan secara fikih. Hizbah itu artinya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Dan ini yang biasa digaungkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, begitu juga Imam Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyahnya. Jadi unik ini hizbah, karena banyak orang yang menyamakan antara dakwah dengan hizbah atau amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ada satu kesamaan, juga ada sisi perbedaannya. Sehingga kita masukkanlah, kita angkat, kita beri nama di pondok kita
Hisbah Al-Mizan. Oke. Ya. Sudah berapa lama Ustadz mendirikan? Dari bulan November tahun 2015. Berarti sudah sekitar 5 tahun. 5 tahunan. Baik, ya. Oke. Suka duka Ustadz dalam membangun pesantren ini? Iya, Masya Allah. Suka dukanya. Kalau bicara masalah duka, Ya. duka ini tidak terlalu perih, tidak juga membuat kita sedih, Ya. karena kita yakin bahwa selama kita berdakwah di jalan Allah, Ya. fisabilillah, Ya. pasti akan diberikan pertolongan. Ya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah akan berikan kabar gembira, Ya. surga balasan yang Allah janjikan. Ya. Dan juga Allah mengatakan Allah takhaf wa la tahzan. Janganlah bersedih, janganlah takut. Ya. Jadi awal-awalnya memang ada rasa kekhawatiran. Apa mungkin ia bisa membangun pondok ini, menerima santri, kemudian menggratiskan mereka? Nah, awal-awalnya iya. Tapi alhamdulillah karena kita membangun pondok ini berlandaskan iman dan keyakinan kepada Allah, sehingga segala kekhawatiran itu akhirnya terjawab. Seiring waktu justru diberikan kemudahan dan kelimpahan rezeki yang sangat banyak sekali yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah semuanya bisa kita lewati, bahkan kita menikmati benar Ya. dengan lembaga ini. Ya. Karena biasanya kalau kita ceramah, setelah itu selesai, Ya. ada yang mengambil hikmah, ada yang tidak. Ya. Tapi kalau di sebuah lembaga pendidikan ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita kontrol semua aktivitas mereka. Jadi alhamdulillah sampai detik ini santri-santri kami tidak pulang ya ke daerah mereka masing-masing, dan Ya. memang biasanya liburnya itu setelah sholat Idul Fitri baru libur, tergantung target hafalan mereka. Ya. Jadi sepertinya daripada dukanya itu ya mungkin adalah selentingan orang yang nggak mungkin bisa bangun. Ya. Ada juga yang mencoba menghalangi membangun, bahkan ada berniat untuk merobohkan bangunan. Biasalah itu selentingan, ya. Tapi alhamdulillah akhirnya semuanya Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Justru semakin kita ditekan, dihinakan, diberikan caci makian, semakin Allah angkat derajat kemuliaan di matanya. Ini menarik Ustadz, bahwasanya tadi Ustadz mengatakan ada yang segelintiran orang ingin merobohkan bangunan pesantren itu. Boleh sedikit cerita Ustadz, kok kenapa bisa berpikiran seperti itu orang Ustadz? Pondok kami ada 2. Yang pertama di Selat Panjang, itu pondok putrinya di Siantan. Ya. Kemudian 2017 dikasih tanah di daerah Banjarserasan, Tanjung Raya 2. Maka kami pisahkan di situ untuk santri putranya. Ya, selentingan itu ada muncul karena kesalahan dari kami juga, sebab berbatasan dengan wakaf kuburan pemakaman Muslim, sehingga bagian tangga lantai 2-nya itu mengenai perbatasan itu. Lalu adalah beberapa oknum yang tidak terima kenapa mengambil batasan wilayah wakaf kuburan, sehingga ada muncul bahasa sepertinya ingin merobohkan. Dan alhamdulillah itu di awal-awal pembangunan. Sekarang justru beliau sekarang termasuk orang yang paling mendukung, Masya Allah, dan memberikan bantuan moral kepada pihak lembaga pendidikan kami, sampailah tempat wudhu, tempat mandi, tempat menyuci santri pun di tempat wakaf pemakaman tersebut tadi. Alhamdulillah. Bahwasanya memang Allah tuh membolak-balikan hati seorang. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Masya Allah. Itu kemarin pas pada saat ingin bangun awal-awal, saat sempat terpikirkan masalah dana seperti itu, dan atau memang dari awal pure uang pribadi Ustadz sendiri? Iya. Waktu 2017 pemisahan bangunan Pondok Putra dan Pondok Putri, kita dikasih tanah beberapa jamaah. Akhirnya yang kita pilih, yang kita bangun, letaknya di Banjarserasan, Gang Anggun Sari, Tanjung Raya 2. Plus uang 70 juta rupiah. 10 juta untuk pengurusan tanah, pemecahan sertifikat, 60 juta untuk bangun awal. Ternyata seiring jalan, seiring waktu, Masya Allah, kita sebar. Jadi sistem kita itu selalu menyebarkan lewat WA. Ya, dan menyampaikan informasi lewat ceramah.
Jadi penggalangan dana saat Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Ramadan, kemudian lewat WA, transfer ke rekening 100.000, 500.000. Jadi yang tadinya 70 juta, ternyata tidak cukup. Untuk bangun pondasi aja menghabiskan 98 juta. Minus tuh Ustaz ya? Iya, tapi alhamdulillah selama pembangunan tidak pernah kekurangan. Masya Allah. Sampai detik ini masih membangun, sampai detik ini masih sedang perluasan. Dan alhamdulillah saldonya masih plus. Ya, Masya Allah. tidak pernah berkurang. Nah, rahasianya selain kita berharapnya kepada Allah, karena kita nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah, dari dinas sosial, belum pernah mengajukan proposal waktu membangun awalnya. Ya rahasianya karena setelah saldo mulai berkurang, kita sedekahkan apa yang orang sedekahkan kepada kita. Jadi contohnya ada orang nyumbang 100.000. Kita infakkan kembali ke pondok yang sedang membangun juga 50.000 misalnya. Maka Allah datangkan penyumbang 500.000. Masya Allah. Kita udah orang nyumbang 500.000, kita sumbangkan lagi 100.000, orang nyumbang 1 juta. Orang nyumbang 1 juta, kita sumbangkan 500.000, orang nyumbang 5 juta. Orang nyumbang 5 juta, kita sumbangkan 1 juta, Allah balas orang penyumbang datang 10 juta. Begitu kita berikan, sekali pernah kita berikan 5 juta, Allah gerakkan hati hambanya menyumbang 50 juta. Masya Allah. Bahkan terakhir saat perluasan ini kita butuh dana 140 juta untuk melunaskan pembelian rumah tahfiz Quran. Kita sumbang 2 juta. Ya Allah, saya bilang kalau dibalas 10 dalam surah Al-An'am, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah, 1 dibalas 10 itu udah biasa. Kami pingin dibalas 700 kali lipat dalam surah Al-Baqarah. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali lipat. Ya Allah, saya bilang saya pingin dibalas 700 kali lipat. Dan langsung cash waktu itu saya pingin Al-Fatihah, doa santri saya bilang. Jadi alhamdulillah, betul 1 minggu kemudian datang hamba Allah yang pernah memberikan tanahnya dan belum sempat kita bangun pondok, lalu dijual dan diberikannya bukan lagi 700 kali lipat, tapi 1000 kali lipat. Masya Allah. 2 juta dibalas oleh Allah 200 juta. Langsung dikirim transfer itu. Jadi Masya Allah, maha besar Allah, maha kuasa Allah. Siapapun yang bersandar kepada Allah, siapapun yang berharap, dan siapapun yang ingin melipat gandakan hartanya, lipat gandakanlah lewat infak fisabilillah. Jangan melipat gandakan lewat manusia. Apalagi datang ke toko-toko yang katanya bisa melipat gandakan uang. Gak mungkin itu, gak mungkin. Datanglah kepada Allah, lipat gandakanlah di jalannya, pasti Allah balas berlipat ganda. Yang tidak kita sangka-sangka. Masya Allah. Gimana sih Ustadz? Buat mungkin pelajaran juga buat Ane dan teman-teman semua, kayak menanamkan keyakinan nih bahwasanya pada saat ganti-ganti kesusahan saja, tadi Ustadz mengatakan bahwa sisa uang aja Ustadz sedekahin tuh kan, padahal misalnya tidak ada uang lagi, tapi keyakinan bahwa Allah akan mengganti lebih dari itu. Iya, keyakinan itu bisa timbul dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ilmu pengetahuan yang kita miliki mesti kita dapatkan dari kajian-kajian bersama para orang-orang yang berilmu. Tentunya kita mesti sering mendengarkan kajian, bertanya kepada orang yang sukses dunia akhirat, bagaimana kiat-kiat suksesnya, ternyata mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian kita lebih menitik beratkan tentang ilmu tauhid. Bagaimana cara mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah. Artinya tidaklah berharap kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah. Sekaya-kayanya orang manusia, lebih kaya Allah, karena Allah yang memberikan kekayaan itu. Nah, alhamdulillah, kemudian coba baca Quran itu beserta terjemahan dan kajiannya. Tadabbur Al-Qurannya. Lebih ke situ. Akhirnya sepanjang-panjang kajian dalam Al-Quran itu ternyata kajian yang terpanjang itu bab infak, bab sedekah. Nah, ini yang kadang orang lalai. Ya, dapat tapi lupa menyisihkan itu. Saya juga terinspirasi dengan ceramah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau mengatakan kalau kita lagi makan, tiba-tiba ada yang datang minta sumbangan atau yang ngamen. Saya melihat banyak orang yang maaf tangannya begini, padahal dia ada uang gitu. Jadi saya bingung gitu. Beliau mengatakan kasih saja. Boleh jadi Allah yang menggerakkan hatinya untuk datang kepada kita saat itu. Karena biasanya kita datang, makan, nggak ada yang datang. Tapi kenapa malam itu tiba-tiba kok ramai yang datang? Yang jual kue lah, yang jual koran lah, yang ngamen lah, yang minta lah. Kasih saja. Sesungguhnya apapun yang kita berikan itu tidak akan mengurangi harta kita. Justru akan menambah harta kita. Begitu juga kata Ustadz Jeffrey almarhum, Allah yarham. Kalau ada orang yang ngamen, yang minta, yang jual mainan atau jual makanan di lampu merah, beli saja.
Walaupun kita tidak butuh dengan barang yang kita beli itu, nanti sedekahkan lagi kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah Allah melipat gandakan itu. Nah, itu yang kami lakukan saat ini. Dan perlu digarisbawahi, apa yang diceramahkan, apa yang disampaikan oleh para pendakwah, biasanya itu yang menjadi bahan ujian dalam kehidupan. Nah, maka itu yang saya terasakan setelah kami sudah maksimalkan kepada santri, sunnahnya, yang wajibnya, baik puasa sunnahnya, baik sholat sunnahnya, baik zikir-zikir wirid, rotibnya, sudah kami amalkan. Ternyata nggak cukup itu untuk menopang, menggratiskan anak-anak yatim piatu dan duafa ini. Harus ditambah dengan sedekah. Orang yang sudah istiqomah melakukan amal ibadah yang wajib dan sunnah, ketika dia menambah dengan amal ibadah sedekah, itu pasti langsung dibalas oleh Allah. Pasti dibalas kemudahan oleh Allah. Saat itu juga. Dan Allah akan mengabulkan sesuai yang menjadi kebutuhan. Walaupun keinginan kita belum tercapaikan. Masya Allah. Syukran Ustaz, luar biasa. Ustaz, tadi Ustaz bilang pesantren Ustaz gratis nih. Mengapa gratis Ustaz? Semuanya kah santri Ustaz memang digratisin? Iya. Ini semua tidak luput dari latar belakang kehidupan saya. Sebelum saya bangun pondok ini, kami dulu bergabung di pondok asuhan gratis yatim piatu duafa Al-Adabi Danau Sentarung, pimpinan Ustadz Muhammad Azman. Masya Allah, beliau orang yang luar biasa. Saya terinspirasi. Saya mulai mengajar dari tahun 2008 sampai 2015. Kurang lebih 7 tahun di sana. Jangankan santrinya, guru yang mengajar juga gratis, alias tidak bergaji. Memang betul-betul yang yakin sama Allah dibalas di lain tempat. Nah, di situ saya mulai terinspirasi. Saya mesti bangun pondok juga yang bisa menggratiskan. Kenapa gratis? Karena memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menengah ke bawah untuk mendapatkan pendidikan keagamaan. Kalau pendidikan keagamaan di tempat yang, mohon maaf, pembayarannya agak lumayan besar, itu sudah banyak di kota Pontianak, di Kalimantan Barat ini. Tapi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, anak-anak didik kita, sama mendapatkan pendidikan keagamaan, tapi dengan pembiayaan yang digratiskan oleh kita. Alhamdulillah, Allah Maha tahu berapapun jumlah santri kita sampai detik ini selalu tercukupi kebutuhannya sehari-hari. Itu bisa dikatakan satu bulannya harus standby 20 juta rupiah paling sedikit, belum pembangunannya. Di saat kondisi wabah seperti ini juga ya sama, pengeluarannya juga begitu. Ya, operasionalnya, ya, keseharian yang dibutuhkan oleh santri-santri, termasuk menggaji guru-gurunya juga. Gitu. Nah, jadi dulu di pondok asuhan Al-Adabi, maka kita buat pondok khusus di bidang tahfiz Quran. Walaupun juga samping itu kita ada kajian kitabnya, beberapa kitab fikih dasarnya kepada mereka. Mohon doa aja dari para jamaah, semoga ke depan bisa ada lembaga pendidikan umumnya. Supaya mereka juga mendapatkan itu. Walaupun selama ini mereka tetap kita berikan ijazah. Menginduk kepada sekolah pondok pesantren Al-Husna 28 Oktober untuk sanawiyah dan Al-Jihad untuk madrasah aliyahnya. Jadi ijazahnya mereka keluaran dari itu Al-Husna atau Al-Jihad. Iya. Berapa banyak sih Ustaz santri yang sudah di pesantren Hizbah Al-Mizan? Kalau sekarang totalnya hampir lebih 50 anak laki perempuan, santri putra dan santri putri. Kalau dari awal ya sudah banyak. Bahkan kalau dari awal kita mengajar sudah ada yang sudah menikah, bahkan udah punya anak. Sudah. Masya Allah. Jadi mereka udah punya cucu sekarang dari santri. Dari santri ya. Ustaz tadi cerita bahwasanya satu bulan itu hampir sekitar 20 juta pengeluaran untuk santri-santri operasional dan sebagainya. Itu kalau boleh tahu Ustaz dapat dana tuh dari mana Ustaz? Yang jelas Allah yang melapangkan rezeki hamba dan Allah yang menyampaikan rezeki hambanya. Selama kita dakwah fisabilillah, pasti dicukupkan segala kebutuhannya. Kalau memang 20 juta, pasti dicukupkan 20 juta. Jadi pertama, Allah yang menggerakkan hati hamba-hambanya untuk mencukupkan rezeki santri-santri kami di pondok. Yang kedua, alhamdulillah Allah juga memberikan satu usaha kepada kami, yaitu bergerak di bidang air SF Kuah. Sholawat Fatih Kuah, satu-satunya produk kemasan gelas punya muslim yang ada di kota Pontianak ini yang sudah berlabel
MUI dan MUI. SNI. Jadi dari pemasukan itu ya bisalah membantu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Biasanya masuk per bulan berapa Ustaz kalau dari air itu SF Kuah sendiri? Kalau dalam keadaan normal, Ya. omsetnya, kotornya bisa masuk 15 sampai 17 juta. Per Bersihnya sekitar 10 sampai 12 juta. Setelah dipotong bensin dan gaji yang sopirnya. Tapi kalau di bulan Ramadan dalam keadaan normal seperti tahun lalu itu omsetnya bisa 27 juta. Masya Allah. Ya, nah, dengan wabah yang seperti ini Allah berikan ujian kepada kami. Hanya masuknya sekitar omsetnya 12 juta. Jadi bersihnya kurang lebih 9 juta. 9 juta. 9 juta. Dan itu per bulan Ustaz ya? Iya, itu per bulan. Per bulan. Per bulan. Dan sekarang masih mendistributor? Tetap masih. Alhamdulillah kemarin sempat 2 minggu stop, terhenti karena terlambat datangnya tutup aqua gelasnya, bagian gelas, kemasan gelasnya. Dan sekarang sudah bisa kita operasikan lagi. Karena wabah yang seperti ini, banyak masjid yang tutup, banyak sekolah yang tutup. Jadi pendistribusian air juga berkurang. Ya, dari yang biasanya 4.000, 5.000 per bulan dus airnya, sekarang hanya 2.100-an dus per bulan. Jadi lumayan agak berdampak pemasukannya. Tapi tetap kita nikmati, dan tetap masih mengadakan pembangunan pondok, kebutuhan tetap tercukupi. Tadi dengan kita tambah program sedekah tadi itu. Alhamdulillah kita sedekah, Allah balas lagi berlipat ganda. Bagaimana Ustaz pada saat awal merintis pertama kali nih SF Buah, dengan gimana sih cara mengenalin? Oh ya, dulu saya pribadi pernah dari S1 itu sudah kerja di ekspedisi. Bagian kurir 4 tahun, mengantar-ngantar surat ke daerah kota Pontianak, 2 tahun marketingnya. Bahkan sampai S2. Karena sudah S2 dipinta untuk karyawan tetap sebagai leader atau supervisor, saya nggak mau. Karena saya bukan bagian ekspedisi, saya tetap bagian dakwah, saya bilang. Akhirnya saya mengundurkan diri, sekaligus meneliti tesis S2 saya itu. Jadi saya mengundurkan diri dari ekspedisi, dari situlah saya muncul bagaimana cara mengoperasikan air gelas ini. Maka kami mengadakan kemudahan bagi jamaah yang ingin membeli air ini dengan cara door to door. Langsung pesan, cukup lewat WA, kita gratiskan ongkos pengirimannya. Minimal 5 dus. Awalnya 3 dus. Kita gratiskan. Itu di awal-awal ya Ustaz ya? Iya, di awal-awal. Awalnya pakai motor. Kemudian pakai mobil operasional pondok juga ada APV-nya. Sekarang kita beli mobil pickup. Jadi setiap hari pasti ada yang mesan. 50 dus, 60 dus. Nah, kita antar keliling. Jadi kita alhamdulillah udah hafal semua wilayah kota Pontianak ini. Jalannya apa, gangnya apa kita hafal. Nah, disitulah saya ikut ngantar pertama kali. Sambil saya dakwah, saya ceramah, saya juga ngantar air. Masya Allah. Sambil ngantar. Dan kita gratiskan ongkirnya. Kemudian setiap ceramah kita sampaikan. Jamaah, kalau ada acara tabligh akbar jangan pakai air yang lain, pakai air SF Kuah. Setiap acara pengajian. Kenapa harus air SF Kuah nih? Iya, kenapa harus air SF Kuah? Yang pertama, satu-satunya produk Muslim. Yang kedua, air ini sudah berlabel SNI dan berlabel MUI. Yang ketiga, air ini setelah diukur TDS-nya 002, air yang terbaik nomor 2, dan sumbernya dari Pegunungan Anjungan Pondok Pesantren Raudhah Islamiyah. Yang keempat, air ini sudah kita bacakan Al-Quran di sumber mata airnya setiap 3 bulan sekali oleh santri-santri penghafal Quran. Masya Allah. Yang kelima, Anda membeli air ini berarti Anda telah membantu 2 pondok sekaligus. Pondok Anjungan sebagai yang pemilik sumber airnya, dan Pondok Hizbah Al-Mizan sebagai distributornya, dan yang ketiga membantu ekonomi umat Islam. Masya Allah. Tidak ada ruginya Ustaz ya? Oh iya, dimensi dunia wal akhirah itu. Benar. Teman-teman, kalau misalkan pengen mesan air SF nih Ustaz, itu melalui siapa Ustaz? Alhamdulillah di beberapa media juga sudah kita sebarkan.
cukup menghubungi WA 0811 577 577 8986. 86. Nanti teman-teman kita akan mencantumkan kontak di bawah di deskripsi box YouTube ini teman-teman. Jadi kalau pesan SFUA tinggal lihat nanti di deskripsi ini. Bisa langsung ya Ustaz ya? Iya. Nah, Ustaz kita kembali lagi. Masalah yang pesantren gratis. Itu semua kalangan Kak Ustaz menerima pesantrennya seperti itu? Atau ada kriteria Baik. khusus? Yang pertama, tahun-tahun pertama sampai 2019 terakhir kemarin, kita menerima hanya untuk kalangan yatim, yatim piatu, mu'alaf, dan tidak mampu. Memang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengenyam pendidikan keagamaan. Kemudian di tahun ini, kita menerima santri, untuk santri putranya kita terbuka untuk umum. Karena banyaknya permintaan, ada orang yang kenal sama kita lewat tabligh akbar, kemudian kepengen anaknya dimasukkan ke pondok kita, dan ternyata orang tuanya mampu. Cuman maunya ke pondok kita gitu, karena lebih yakin atau lebih percaya atau udah kenal dengan kita. Akhirnya kita sepakat di pengurus pondok untuk yang putranya kita terima, terbuka untuk umum. Sampai detik ini kita masih membuka penerimaan dengan syarat yang lebih berat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bebas, dari nol pun kita terima, yang mu'alaf tadi pun kita terima, yang tidak pandai ngaji pun kita terima, bahkan yang mantan narapidana pun kita terima. Masya Allah. Nah, tapi untuk tahun ini kita buat kriteria. Yang pertama harus minimal tamat SD. Artinya umur 12 tahun minimal ke atas. Boleh SMP, boleh SMA, boleh orang kuliah. Yang kedua, harus sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, kita akan tes hafalan. Dalam waktu 15 menit, berapa ayatkah dia mampu menghafal. Nah, yang keempat, dia berniat bersungguh-sungguh untuk menghafal Quran 30 juz dalam waktu 1 tahun, 8 bulan, 19 hari. Kenapa? Nanti akan lanjut pada pertanyaan berikutnya ya. Yang kelima, diutamakan anak yatim piatu dan duafa. Kalaupun anaknya tidak yatim piatu duafa, harus bersedia mengikuti semua persyaratan yang kami tetapkan. Di antaranya tidak pulang saat Ramadan, hanya setahun sekali, itu pun kalau mencapai target hafalan. Oh gitu, kalau nggak capai tidak pulang, tidak boleh pulang. Jangan sedih tuh. Nah itu tadi Ustaz, kenapa harus menghafal 1 tahun berapa tadi? Saya juga lupa. 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. 19 hari. 19 hari. Nah 1 tahun 8 bulan 19 hari. Baik. Itu harus pas tuh Ustaz. Insya Allah. Kenapa, bahkan bisa lebih cepat dari itu. Lebih cepat. Setelah tahsin, setelah dia memang terbiasa menghafal. Baik, jamaah sekalian, kalau santri yang sudah kita tes dan dia bisa menghafal Quran, berarti sudah terbiasa menghafal atau kemampuan membaca Qurannya sudah khatam, sudah baik dan benar tajwidnya, maka tidak sulit lagi untuk menghatamkan hafalan. Kenapa saya pilih 1 tahun 8 bulan 19 hari? Ternyata ini rasional. Sebab Al-Quran itu terdiri dari 6.236 ayat. Kalau 1 hari kita menghafal 10 ayat, ini kita. Kenapa saya bilang kita, tidak hanya santri, karena ini kalangan semua pun bisa mencoba metode ini. Oh berarti semuanya Ustaz ya? Termasuk saya juga? Bisa. Ya, termasuk jamaah. Iya benar ya. Ada di rumah juga bisa mencoba ini. Satu hari 10 ayat. Kalau 1 hari 10 ayat, pertanyaannya berapa lamakah 6.236 ayat itu dihafal? Jawabannya 624 hari. 624 hari itu berapa lama? Ternyata begitu kita hitung 1 tahun, 8 bulan, 19 hari. Oh berat, 1 hari 10 ayat. Bagaimana teknisnya saat menghafal 1 hari 1 malam itu? Dibagi 5 waktu. Yang istiqomah sholat 5 waktu pasti akan mudah menghafal Quran. Karena Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah, sang pemiliknya. Setiap subuh 2 ayat saja. Ar-Rahman 'allamal Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran. 2 ayat nggak mungkin nggak bisa dihafal. Kemudian zuhur 2 ayat. Khalaqal insan 'allamahul bayan, Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asar 2 ayat. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asar 2 ayat, maghrib 2 ayat. 1 hari 10 ayat, maka 1 tahun 365 hari kalikan 10 ayat berarti 3.650 ayat. Nah, untuk mencapai 6.230 ayat bisa menyelesaikan setahun 8 bulan. Itu kalau 10 ayat. Tapi kalau bagi yang cepat, itu bisa 1 lembar, bisa 2 lembar, bahkan bisa setengah juz. Artinya
1 tahun 8 bulan itu waktu yang paling lama maksimal. Oh. Nah, dan ini rasional. Kalau yang waktu, mohon maaf kawan-kawan yang ada 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, ya silahkan. Bagus, itu program cepat. Dan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau untuk kalangan-kalangan umum, terutama untuk santri-santri kami yang tadinya ini kami tidak pakai tes hafalan, mereka punya satu rasa pesimis. Mungkin nggak sih kami bisa hafal 30 juz? Nah, akhirnya saya mencoba bagaimana cara menyemangati mereka ini untuk tetap optimis menghafalkan Quran 30 juz. Ternyata dengan metode seperti ini mereka bangkit lagi semangat untuk menghafalnya. Iya, masuk akal nih. Kalau 10 ayat istiqomah pasti selesai setahun 8 bulan. Ini Ustadz sendiri kan yang buat metodenya? Iya, alhamdulillah. Iya. Saya mencoba mengkalkulasikan tadi itu, menghitung-hitung jumlah ayat dengan jumlah hafalan per hari. Ternyata setahun 8 bulan itu bisa. Untuk dikhatamkan bagi semua kalangan. Dan alhamdulillah saya praktik juga. Sudah terbukti ya Ustadz ya? Belum sampai selesai. Karena metode ini kita baru cetuskan 1 bulan sebelum Ramadan. Dengan adanya adanya wabah ini, semua pihak pengurus, pengajar, termasuk saya pribadi yang juga belum khatam 30 juz, saya ikut program ini, alhamdulillah 1 bulan ini sudah bisa dapat 3 juz. Nah, jadi artinya bisa lebih cepat berarti dari setahun 8 bulan. Asal istiqomah. Jadi santri itu sebenarnya harus ditagih terus dengan cara disemangatkan tadi itu. Semangati, ayo mana tagihannya, ayo hafalannya. Lihatkanlah kalau mereka down, lihatkan lagi video-video yang orang buta, orang yang di bawah punya kekurangan tapi bisa menghatamkan Quran, mereka semangat lagi gitu. Terus kasih semangat, terus tagih hafalannya. Insya Allah mereka akan selesai tepat pada waktunya. Masya Allah. Ini Bang Bro, kameramen kita mesti boleh coba nih. Iya. Harus, karena metode yang benar kata Ustadz bahwa masuk akal sekali Ustadz. Dan ini juga kan sudah dibuktiin Ustadz, sekarang alhamdulillah sudah. Kalau seandainya, mohon maaf, kalau seandainya kita ada kesibukan misalnya di waktu subuh ada kegiatan lagi, maka bisa dirapel di zuhur 4 ayat. Nah, kalau subuh dengan zuhur nggak bisa, di asar 6 ayat dong. Atau satu hari ini benar-benar sibuk, maka besok harus disetorkan. Nah, bagi Anda yang di rumah, coba cari satu grup WA yang ada satu murabbinya, satu pendampingnya yang selalu siap istiqomah menanyakan hafalan semua peserta dalam grup WA itu. Jadi bisa bagi Anda yang di rumah untuk menghafalkan Quran. Kalaupun tidak, datang ke pondok-pondok per harinya, misalnya datang setiap sore, setorkan 10 ayat. Besok datang lagi 10 ayat. Insya Allah yang istiqomah 10 ayat pasti selesai setahun 8 bulan. Jadi dan itu waktu yang paling lama. Ya, terkontrol. Ustadz, biasanya santri-santri Ustadz sendiri berasal banyak kan dari mana Ustadz? Ada yang dari Pontianak sekitar 5 orang, kemudian lebih banyak dari daerah Kuburaya seperti Teluk Pak Kedai, seperti Sungai Kupah, seperti di Ambawang, kemudian ada juga dari Mempawah, Nusapati, Sambas, dari Sintang yang terjauh. Nih, dari Sintang. Ini. Luar Kalimantan belum Ustadz? Luar Kalimantan belum. Oke, ya. Masya Allah Ustadz. Nah Ustadz, kan abis ini kan kita kan kemarin ada buka Q&A, question and answer, untuk teman-teman yang bakal nanya seputar Ramadan nih, yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Sardiwan Umar langsung nih. Baik. Udah apa Ustadz ya? Insya Allah. Nah ini ada pertanyaan nih dari teman-teman, sudah dirapel nih Ustadz. Iya. Nah, oke, Masya Allah. Nah teman-teman yang sudah bertanya, kita langsung menanyakan sama Ustadz langsung mengenai seputar Ramadan ya. Baik Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz. Benarkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa, dan apa hukum berenang saat berpuasa Ustadz? Baik, bismillah. Kalau mandi untuk penyegaran, yang normalnya itu kan pagi sama sore. Daripada lemah tidur-tiduran, maka untuk menyegarkan fisik kita silahkan. Tapi mandi yang membuat makruh ini, mandi yang bisa memasukkan air itu ke dalam tubuh kita, seperti ke kolam renang atau di sungai. Nah itu yang membuat hukum mandi itu menjadi makruh, sehingga lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Makruh itu kan artinya kariha yakrahu. Makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Lebih baik dihindari. Jadi mandinya yang normal sajalah, pagi, ba'da subuh atau sebelum subuh, kemudian sore, ba'da asar. Nah itu normalnya. Kalau tidak mandi juga
membuat kita tidak semangat untuk Iya. melakukan aktivitas. Tapi mandinya mandi normal Ustaz ya, Iya. nggak sampai berenang, berendam gitu jam-jam ya. Iya. Nah, itu jawabannya teman-teman. Ada lagi nih Ustaz. Ustaz, mana yang lebih utama, puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Iya. Ini banyak sekali jawaban dari beberapa para ustadz bahwasanya afdolnya tetap orang yang punya hutang karena hukumnya wajib mengganti puasa, maka lebih afdol mengganti puasa yang ditinggalkan saat dia berpuasa Ramadan itu karena halangan. Kalau dia mengganti puasa Ramadan itu mengqadha'nya di bulan Syawal, ya insya Allah dia akan dapat fadilah bulan Syawal juga. Nanti setelah dia selesai membayar qadha puasanya, maka dilanjutkan puasa Syawal kalau masih tersisa hari di bulan Syawal. Apabila sudah habis masa bulan Syawalnya itu dan dia juga baru selesai mengqadha puasa hutangnya, insya Allah dia akan mendapatkan balasan sama dengan orang yang berpuasa di bulan Syawal. Jadi tetap yang lebih diutamakan yang wajibnya. Oke, Ustaz. Ada lagi nih Ustaz. Banyak ya. Tapi pendek-pendek Ustaz. Bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh nih Ustaz? Ya. Baik, bismillah. Untuk minum obat pencegah haid, nanti status obatnya itu lebih ditanyakan kepada pakar kesehatan, ya kan? Apakah ada dampak negatifnya, buruknya atau tidak? Tapi secara fikih ya tidak dianjurkan bagi wanita untuk meminum obat supaya tidak keluar darah haid, karena darah haid itu harus keluar dan itu tanda kenormalan wanita dan juga kesehatan bagi wanita. Jadi sama sekali tidak dianjurkan, bahkan sebagian menghukumi makruh, kecuali bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Nah itu yang biasa ya. Kalau untuk puasa tidak. Jadi untuk Anda saudariku yang perempuan, yang wanita, kalau memang haid, ya itu rukhsah, itulah keringanan bagi wanita. Silahkan Anda berlibur dari puasa Ramadan, ya. Nah, tapi jangan lupa mengqadha puasa setelah Ramadan. Itu tidak berat sekali, karena yang diganti hanya puasa, tidak sholatnya. Jadi kawan-kawan yang wanita bisa Anda bandingkan, coba kalau seandainya sholatnya juga ikut diganti. 7 hari haid itu normalnya, minimal sehari semalam. Bisa 15 hari haid itu. Andai kata 15 hari haid juga mengganti sholatnya, berarti 15 kali 5 waktu sholat, 75 waktu sholat. Betapa beratnya. Tapi kalau puasa Ramadan, Anda tidak puasa Ramadan hanya 15 hari. Dan itu diganti setelah Ramadan selama 11 bulan waktunya. Sangat mudah sekali. Dan itu keringanan bagi wanita. Jadi spesial ya Ustaz wanita ya. Itulah keistimewaan yang Allah berikan untuk kaum wanita. Nah, Masya Allah. Sudah terjawab tuh teman-teman saudari-saudari. Nih Ustaz, ada lagi nih Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya air mani keluar pada saat berpuasa? Baik, kalau sengaja, kita barusan tadi kajian sama santri kitab Mabadi Fikih Juz Usani, juz yang kedua, bahwa khurujul mani amdan, yang sengaja mengeluarkan air mani, maka termasuk mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi kalau siang hari keluar sendiri karena tidur, maka tidak membatalkan puasa. Nah, cuman kan apa sebabnya ini? Ada orang yang keluar air mani di siang hari itu tanpa sebab, tiba-tiba mimpi keluar. Ada yang memang karena sebelum dia tidur siang ini sudah memikirkan hal-hal yang negatif, sehingga terbawa dalam mimpi. Ini kalaupun seandainya tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja, tapi mengurangi pahala puasa. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, yang tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya, illal ju' wal atash, kecuali hanya lapar dan dahaga. Iya benar. Tapi mandi tetap Ustaz? Mandi wajib. Harus mandi wajib, harus mandi junub. Ya. Karena tidak bisa melaksanakan sholat berikutnya Ustaz ya? Iya. Sholat asar mungkin seperti itu ya Ustaz ya? Baca Quran juga tidak boleh kan? Karena masih dalam keadaan junub. Jadi harus segera mandi wajib. Nih terakhir nih Ustaz, pertanyaan dari teman-teman. Ustaz, bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar? Karena kan sebentar lagi kan 10 hari terakhir nih Ustaz. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah, kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana malam ini, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Karena selain itu turunnya malaikat Jibril, roh di situ artinya malaikat Jibril, ya, yang memberikan ketenangan kepada hambanya yang beribadah. Ya. Ada beberapa memang riwayat yang mengatakan bahwa kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya 10 terakhir Ramadan. Ya. Ada yang mengatakan baik 10 terakhir atau di malam-malam ganjil akhir bulan Ramadan. Ya. Ada juga yang mengatakan 17 Ramadan sudah mulai. Karena 17 Ramadan juga malam turun Quran, Ya, nuzulul Quran. Ya. Kemudian ciri-ciri malamnya dalam riwayat disebutkan harinya tenang, tidak juga hujan lebat, guntur kilat, tidak juga membawa kepanasan, tapi membawa ketenangan. Kemudian besok paginya awan juga cukup mendung, bahkan ada yang meriwayatkan rintik-rintik hujan, ya. Dan malam itu memang memberikan ketenangan, semua tumbuh-tumbuhan seolah-olah bertasbih kepada Allah, pertanda malaikat Jibril turun. Ya. Nah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalamnya. Amin. Saya kira tidak perlu kita harus mencari menitik beratkan di satu malam saja. Tapi mulai 17 Ramadan minimal, kalaupun tidak mulai 20 Ramadan sudah harus meningkatkan amal ibadah di malam hari, Ya, kalaupun tertidur ya itu sebelumnya sudah ibadah gitu. Nah, itu yang harus kita berlakukan bersama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kata ini. Tanggapan Ustadz mengenai orang-orang yang katanya ini harus di hari yang ganjil baru dapat Lailatul Qadar, itu gimana Ustadz? Ya, memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Di hadis yang lain hanya menyebutkan 10 terakhir bulan Ramadan. Dua-duanya hadisnya sahih. Ya, dua-duanya benar. Yang tidak benar ini, pertama yang tidak meyakini turunnya malam Lailatul Qadar, yang kedua meremehkan 10 terakhir Ramadan dengan menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya, seperti main catur sampai subuh, main daun gaple, daun remi sampai subuh, bahkan dalam keadaan wabah seperti ini masih aja kan menghabiskan waktu. Nah, itu yang dikecam oleh Allah dalam Quran surah Al-Muddatsir, bahwa orang-orang yang masuk neraka sakor itu diantaranya yang pertama lam nakum minal musallin, tidak melaksanakan sholat saat dia masih hidup, walam nut'imul miskin, tidak memberi makan orang miskin. Nah, yang ketiga ini wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dia berkumpul di tempat yang tidak ada manfaatnya dan menghabiskan waktunya dengan hal yang sia-sia, maka dia akan dijebloskan dalam neraka sakor. Udah tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, masuk neraka sakor. Ini kan rugi 2 kali. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan kita terlindungi dari golongan seperti ini. Syukur Ustaz. Luar biasa teman-teman, bahwasanya memang lebih baik 20 hari itu Ustaz ya. Sudah mulai meningkatkan amal seperti itu Ustaz ya. Nah Ustaz, sebelum kita menutupi pembicaraan ini Ustaz ini kan kalau biasa berdakwah kan garang ya Ustaz ya. Oh iya? Iya kan? Garang ya? Garang ya kayak gitu. Tapi hari ini alhamdulillah lembut Ustaz ya. Kenapa Ustaz pada saat setiap berdakwah tuh kayak geras seperti itu Ustaz? Itu yang belum dikaji oleh pemandu acara kita, jamaah. Belum dikaji kenapa istilah bedanya antara dakwah, hisbah, dan jihad. Jadi medan juang Islam itu secara singkat 3. Dakwah itu da'a yad'u, dakwah ajakan atau seruan. Kalau orang mengajak itu seperti sekarang ini kan lagi dakwah, mengajak, menghimbau, menyeru, harus dengan hal-hal yang menarik supaya orang simpatik dan mengikuti apa yang menjadi ajakan kita. Jadi medannya dakwah itu harus lembut, harus santun, harus sopan, harus ramah supaya orang tertarik dengan seruan dan ajakan. Gak mungkin kita ngajak orang tapi marah-marah. Nah, ada orang yang mau mengikuti. Tapi ada yang kedua, hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini medannya ketegasan. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya karena Nabi SAW idza khataba, karena Nabi kalau udah berkhutbah, ihmarat ainah, kedua matanya merah, wa ala sautu, suaranya tinggi, washtadda ghadabuh, marahnya keras, hatta ka'annahu mundiru jaishin, bagaikan komandan pasukan tempur. Enggak ada komandan pasukan tempur itu lembut, siap, gerak, enggak ada. Pasti siap, gerak, tegar. Itu hanya intonasi suara saja. Jadi garangnya itu karena ketegasan. Nah, kapan kita mendakwahkan, kapan kita menempatkan dakwah dan hisbah, itu yang harus kita tempatkan. Saat kita masuk kepada orang-orang awam, masuk kepada orang-orang kafir yang ingin mengenal syariat Islam, kita mesti
mesti pakai medan dakwah supaya mereka tertarik. Strategi Ya strateginya. Ya. Tapi kalau udah masuk wilayah orang yang sudah tahu hukum Islam tapi bingal, ya, maka kita agak sedikit berikan ancaman. Ini loh ancaman nerakanya. Ini janji surga. Kalau Anda nggak masuk surga, neraka balasannya. Kalau Anda nggak dapat pahala, dosa bagiannya. Itu harus penuh dengan ketegasan supaya mereka betul-betul bisa memahami syariat agama Islam secara sempurna. Dan satu lagi, hadis Nabi kata Rasulullah, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Suruh anak kamu salat kalau sudah mencapai umur 7 tahun. Kenapa dimulai 7 tahun? Berarti kalau di bawah 7 tahun bukan disuruh tapi diseru. Kalau diseru ngajak dakwah. Adek, anak, yuk sholat yuk. Diajak aja. Kalau mau alhamdulillah. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Jangan dipukul. Jangan. Ya. Atau dikasih hadiah. Dek, ayo kita tarawih di masjid. Nanti kalau pulang dari tarawih kita beli makanan. Nah, itu boleh juga. Atau dengan sikap suri tauladan. Kita sholat aja di depan adik itu. Nanti dia akan ngikut tuh pasti itu. Tapi kalau sudah 7 tahun, nggak mau sholat, nggak cukup diseru. Tapi harus disuruh. Muru, amaro ya muru. Itu disuruh. Medannya disuruh. Nah, ini kajian tesis saya ini. Ya, disuruh. Kalau udah suruh, berarti harus tegas. Dek, sholat. Udah azan. Matikan TV-nya. Matikan game-nya. Simpan HP-nya. Ambil air wudhu, pakai pakaian sholatnya. Sholat. Ayo sama-sama abang. Ayo sama-sama bapak. Ayo sama-sama ayah, tegaskan. Tapi tetap belum boleh memukul. Kapan boleh memukul? Kata Rasulullah, "Watribuhum 'alaiha wa hum abna'ul asyar." Pukul anakmu kalau dia tidak mau sholat, sudah mencapai umur 10 tahun. 10 tahun itu kelas 4 SD. Kalau dia tidak mau sholat, boleh pukul. Pukulnya pun dengan pukulan ringan. Tidak pukulan bagian wajah dan tidak membekas luka yang mendalam. Ya, zaman Nabi itu pakai pelepah kurma. Ya, bolehlah cubit sedikit. Ya, cubit merah itu biasa. Normal. Kalau dicubit warna merah tuh itu normal berarti kulitnya. Kalau nggak merah berarti nggak normal kulitnya itu. Bukan kulit manusia berarti itu kalau nggak merah itu. Jadi karena bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kalau anaknya dicubit di tempat guru ngaji, mungkin karena sentilan supaya dia bisa diam, supaya dia fokus ngaji, itu jangan marah, jangan diadukan ke polisi. Nanti mengurangi keberkahan ilmu yang akan didapatkan dari guru. Dan akhirnya membuat trauma pada guru-guru sekarang, udah nggak sungguh-sungguh untuk memberikan ilmu mengajar kepada anak-anaknya. Karena disentil salah, dicubit salah, udah biarkan saja. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Syukran Ustaz. Luar biasa sekali. Bahwa dasarnya aslinya Ustaz tuh baik ya. Biasanya kalau lihat dakwah Ustaz kan keras tuh kan, menggelora, gelegar-gelegar gitu kan, agak sempat nadanya. Iya, nadanya kan. Kalau di waktu subuh kita nada lembek, tidur semua orang. Iya benar Ustaz. Khutbah Jumat kalau lembut, jamaah sidang Jumat hadirin sekalian, tidur orang. Tidur benar. Maka harus tanya kan, sudah naik aja masih banyak yang tidur. Apalagi dilembutkan kan. Jadi sebenarnya itu hanya nada, intonasi suara. Seperti orang nyanyi kan ada main nadanya. Tapi aslinya baik Ustaz ya. Insyaallah. Ustaz, syukur jazakallah khair. Terima kasih untuk ilmunya, kebermanfaatannya. Semoga insyaallah teman-teman yang menonton channel Inspirasi Indonesia dapat manfaatnya Ustaz ya. Amin. Dan setelah ini teman-teman insyaallah Ustaz akan mengisi kultum sedikit Ustaz ya. Sedikit aja untuk teman-teman yang sedang mungkin sedang berpuasa, semangat dan lagi pada masa pandemi ini Ustaz. Mungkin beri semangat biar teman-teman berpuasanya semakin semangat Ustaz ya. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menonton channel Inspirasi Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua karena ini adalah video-video bermanfaat. Teman-teman, mari sama-sama membantu mendukung karya anak bangsa, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau sekarang, kapan lagi? Terima kasih banyak, saya Maulana dan Ustaz Sadan Umar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.